Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di Perspektif Channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai volume dan luas permukaan limas segi empat. Ada gambar limas ini, limas T, A, B, C, D, di mana T adalah titik puncak limas, TA, TB, TC, dan TD adalah sisi tegak limas. A, B, C, D adalah alas limas, TP adalah tinggi limas, TQ adalah tinggi sisi tegak limas. Nah, sekarang kita lihat yang sampingnya ini, jaring-jaring limas segi empat. Jaring-jaring limas segi empat seperti ini, ya. Lanjut, sifat-sifat limas segi empat. Yang pertama, mempunyai 5 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan T. Titik sudut adalah ini titik sudut T, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Sifat yang kedua, mempunyai 5 bidang sisi, yaitu ABCD, sisi yang alas ABCD, TAB, TAB yang ini, TBC, TBC, sisi yang TBC yang ini, sisi TCD, TCD yang belakang ini, dan sisi TDA, TDA yang ini, TDA. Jadi, limas memiliki 5 bidang sisi. Yang ketiga sifatnya, mempunyai 8 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk TA, rusuk TB, rusuk TC, dan rusuk TD. Limas yang alasnya berbentuk segi N, maka bidang sisinya berjumlah N plus 1. Contohnya, limas segi 4. Limas segi 4 berarti seginya segi 4. N-nya berarti 4. Nah, untuk mencari bidang sisinya, jumlah bidang sisinya berarti N plus 1. Berarti 4 ditambah 1. Jadi, jumlah bidang sisi limas segi 4 adalah N plus 1. 4 ditambah 1 adalah 5. Berarti, bidang sisi limas segi 4 adalah 5. Rumusnya ini N plus 1. Dan titik sudutnya berjumlah N plus 1 buah juga, sama ya. Titik sudutnya berjumlah N plus 1. Berarti limas segi 4 memiliki titik sudutnya 4 ditambah 1, yaitu 5 buah. Rumus, sisi tegak pada limas ada 4 dan berbentuk segitiga. Maka luas 4 buah sisi tegak pada limas adalah setengah dikali AB dikali T, di mana AB adalah panjang sisi AB dan T adalah tinggi sisi limas. Tinggi sisi limas, ya, bukan tinggi limasnya. Ditambah setengah BC dikali T, ditambah setengah CD dikali T, ditambah setengah DA dikali T. Atau sama dengan setengah dikali T dikali keliling alas, dengan T adalah tinggi sisi limas. Jadi, luas permukaan limas segi 4 adalah luas alas ditambah setengah T dikali keliling alas, dengan T adalah tinggi sisi limas. Nah, sekarang volumenya. Volume limas adalah sepertiga dikalikan luas alasnya dikalikan tinggi limas. Contoh soal nomor 1, limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 12 cm. Berapakah volume limas jika tinggi limas 10 cm? Nah, sekarang rumus dari volume limas. Volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alas
dikali tinggi. T-nya ini tinggi limas. Sama dengan sepertiga kita kalikan luas alasnya. Luas alas dari limas, alasnya dia berbentuk persegi panjang. Berarti panjang dikali lebar. Panjangnya 15, kita kalikan 12. Dikali T. T-nya adalah tinggi limas. Tinggi limasnya 10. Sama dengan sepertiga kita kalikan dengan 15. Ini sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Berarti 1 dikali 5, 5. 5 dikali 12, 60. 60 dikali 10, 600 cm pangkat 3. Jadi volume limasnya adalah 600 cm kubik. Contoh soal nomor 2. Tentukan luas permukaan limas segi 4 TABCD dengan alas berbentuk persegi yang panjang rusuk alasnya 10 cm dan panjang rusuk tegaknya 13 cm. Jadi alasnya ini ABCD ini berbentuk persegi dengan panjang rusuknya 10. Jadi panjang AB 10, BC 10, CD 10, DA 10. Dan rusuk tegaknya 13 cm. Rusuk tegak ini TA, TB, TC, TD. Ini panjangnya 13. Nah, sekarang kalau ingin mencari luas permukaan limasnya, kita cari dulu tinggi dari ini. Tinggi dari sisi tegaknya. Tinggi dari sisi tegaknya kita namakan TQ. TQ, ini tinggi sisi tegaknya. Nah, kita lihat segitiga TBQ. TBQ, di mana segitiga TBQ ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di Q dan TB adalah garis miringnya atau sisi miringnya. Nah, sekarang kita bisa mencari TQ-nya. Berarti TQ kuadrat kita menggunakan Pitagoras. TQ kuadrat sama dengan sisi miringnya TB kuadrat dikurang BQ. BQ kuadrat. Sama dengan, kita lihat TB-nya. TB adalah rusuk tegaknya. TB adalah rusuk tegaknya. Panjang TB, TC, TD, TA adalah 13. Berarti 13 kuadrat dikurang BQ. BQ. Panjang AB 10, BC 10, CD 10, DA 10. Jadi panjang BC ini 10, kalau BQ adalah setengah dari BC. Setengahnya dari BC berarti setengah dari 10 adalah 5. 5 kuadrat. Sama dengan 169 dikurang 25. Sama dengan 144. TQ kuadrat sama dengan 144. Berarti TQ sama dengan akar dari 144. Akar dari 144, 12. Jadi kalau kita udah mencari tinggi dari sisi tegaknya, baru kita bisa mencari luas permukaan limasnya. Luas permukaan limasnya, rumusnya, luas alas ditambah setengah T. T-nya ini tinggi dari sisi tegaknya, sisi tegak limas, setengah T dikali keliling alas. Nah, sama dengan luas alas. Alasnya berbentuk persegi. Dengan sisi 10 berarti 10
Luas persegi itu sisi dikali sisi, berarti 10 dikali 10 ditambah setengah T. T-nya adalah tinggi ini, teki. Tinggi apa? Tinggi sisi tegak limas. Tekinya 12 dikali keliling alas. Alasnya berbentuk persegi. Keliling alasnya berarti 4 dikali 10. 4 dikali 10. Sama dengan 10 kali 10. 100 ditambah setengah dikali 12 dikali 40. Sama dengan 240. 100 ditambah 240, 340. Jadi luas permukaannya 340 cm persegi. Contoh soal nomor 3. Volume 5 segi 4 TABCD di bawah ini 48 cm kubik. Jika alasnya berbentuk persegi dengan luas 36 cm persegi, maka luas permukaan limas adalah, kita cari tinggi limasnya. Tinggi limas didapat dari volumenya. Volume limas sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan volumenya 48. 48 sama dengan sepertiga dikali luas alas. Luas alasnya 36 dikali tinggi. Sama dengan sepertiga dikali 36, 12. 12 dikali T, 12T. Ini 48. 12T sama dengan 48. T sama dengan 48 dibagi 12. 48 dibagi 12, 4. Nah, jadi tinggi limasnya, atau nih, tinggi limas kita namakan TP, adalah 4. Ini kita namakan TP. Nah, tinggi limasnya 4. Nah, setelah kita cari tinggi limasnya, kita cari tinggi sisi limas. Tinggi sisi limas kita namakan teki. Tinggi sisi limas kita namakan teki. Kita lihat segitiga TPQ. Segitiga TPQ siku-siku di P dengan teki adalah sisi miringnya. Berarti teki kuadrat sama dengan TP kuadrat ditambah, kita tulis dulu, TP kuadrat ditambah PQ kuadrat. Sama dengan TP. TP-nya 4, berarti 4 kuadrat ditambah PQ. PQ. Nah, sekarang PQ ini adalah setengah dari panjang AB. AB adalah sisi alas limas. Kita lihat, luas alas limasnya 36 cm persegi. Dan alasnya berbentuk persegi. Alasnya berbentuk persegi. Jadi mencari sisinya adalah akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi panjang sisi AB-nya 6 cm. Didapat dari akar dari luasnya atau akar dari 36. Sisi AB-nya 6, maka PQ-nya setengah dari AB. Setengah dari AB, AB-nya 6, berarti PQ 3. Nah, PQ-nya 3, berarti 3 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 9. Sama dengan 25. TQ kuadrat sama dengan 25, berarti TQ sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, sekarang kita cari luas permukaan limasnya. Luas permukaan limas
LP-nya, luas permukaan limas, sama dengan luas alasnya, rumusnya, luas alas ditambah setengah dikali tinggi, tingginya tinggi sisi limas, TQ, dikali keliling alas. Keliling alas, alasnya itu berbentuk persegi. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Luas permukaan limas sama dengan luas alasnya. Luas alasnya 36 ditambah setengah dikali tinggi sisi limas. Tinggi sisi limas atau TQ 5 dikali keliling alas. Keliling alas limas, alasnya berbentuk persegi, berarti keliling alasnya 4 dikali sisi. 4 dikali sisinya 6. 4 dikali 6. Sama dengan 36 ditambah 4 dikali 6, 24. 24 dikali 5, 120. 120 dibagi 2, 60. Jadi 36 ditambah 60, 96. Luas permukaan limasnya adalah 96 cm persegi. Jadi nomor 3, luas permukaannya 96 cm persegi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan ke pokok bahasan yang berikutnya.